Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang filsafat Romawi. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu Romawi kuno. Romawi kuno adalah peradaban bangsa Romawi mulai dari berdirinya kota Roma di Italia pada abad ke-8 sampai runtuhnya kekaisaran Romawi pada abad ke-5. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 200 sebelum Masehi. Ketika itu, bangsa Romawi menaklukkan Yunani. Karena itu, banyak prajurit dan jenderal Romawi yang melakukan kontak dengan para filsuf Yunani. Filsafat Romawi kuno sangat dipengaruhi oleh orang-orang Yunani kuno dan aliran filsafat Helenistik. Saya, Oleni Asra, akan menjelaskan mengapa filsafat Romawi berpengaruh pada ilmu psikologi. Pengaruh filsafat Romawi bagi perkembangan pemikiran tentang manusia terhadap psikologi antara lain, filsafat Romawi yang berkembang pada saat itu memiliki konteks lebih terbatas dan spesifik, serta tampak dalam bentuk yang nyata. Misalnya, ritual religi masyarakat Romawi. Fokus yang dibicarakan mengenai dikotomi aktif-pasif, yaitu apakah jiwa adalah unsur yang aktif dan mandiri terhadap lingkungan, ataukah unsur yang pasif dan hanya bisa memberi reaksi. Manusia dipandang sebagai makhluk yang kehidupannya didorong usaha untuk mencari cara mengusir keinginan fisik melalui penolakan dunia, material, dan mencari kebenaran dalam alam dan Tuhan, atau Neoplatonisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balki Saufania Adisna dengan NIM 0603521010 akan mempresentasikan mengenai salah satu tokoh filosofi Romawi yang bernama Cicero. Cicero ialah seorang filsuf, orator yang memiliki keterampilan retorika. Cicero sendiri lahir pada tanggal 3 Januari di tahun 106 sebelum Masehi di Arpinum, Republik Romawi, dan meninggal pada tanggal 7 Desember 43 sebelum Masehi di usia yang ke-63 tahun. Cicero ini adalah anak seorang tuan tanah dan pejabat publik Romawi. Oleh karena itulah Cicero mampu mengakses pendidikannya di Roma, yaitu di bawah bimbingan Marcus Licinius Crassus, seorang anggota senat atau dinamakan konsul pada tahun 95 sebelum Masehi. Cicero merupakan tokoh agung mazhab filsafat Stoa yang populer pada zaman 4 sebelum Masehi. Pemikirannya juga diasumsikan sangat dekat dengan arus Platonisme dan Epikureanisme. Pemikiran Cicero ini banyak dirujuk dalam pemikiran hukum, kelola negara, serta pemikiran filsafat lainnya. Adapun di sini ada perjalanan karir dari Cicero. Cicero remaja pertama kali melakukan pekerjaan sebagai auditor Pilo di akademi. Karena bakat dan karakter Cicero yang sangat baik inilah, ia kemudian diminati oleh Sekolah Muci, sebuah tempat yang melahirkan banyak negarawan dan pemimpin yang duduk di senat. Di sanalah ia belajar mengenai hukum. Cicero menyuarakan pidato politik yang pertama kali pada tahun 66 sebelum Masehi dalam rangka melawan Catulus dan kepemimpinan Optimates. Setelah Julius Caesar meninggal pada tahun 44 sebelum Masehi, Cicero memihak Octavianus dan melawan Antonius dengan pidato-pidatonya yang sangat tajam. Setelah itu, prestasinya sebagai konsul, yaitu Cicero semakin melejit karena prestasinya menggagalkan komplotan Lucius Sergius Catilina. Sebagai seorang filsuf, Cicero mulai serius menulis karya-karya filsafatnya pada tahun 54 sebelum Masehi. Adapun karya awalnya yang berjudul De Republica dan diikuti dengan De Legibus pada tahun ke-52 sebelum Masehi. Banyak karya yang beliau selesaikan selama jangka 2 tahun, setelah adiknya wafat sebagai salah satu korban dari perang sipil. Adapun pengaruh Cicero terhadap psikologi ialah ilmu retorika. Jadi dari sanalah dapat mengajarkan mengenai seni berbicara, salah satunya dengan berpidato. Jadi dalam psikologi ini dibutuhkan kecakapan dalam komunikasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Sugiarto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsuf Romawi yang bernama Lucretius. Titus Lucretius Carus, itulah nama panjang Lucretius. Lucretius lahir pada tahun 99 sebelum Masehi dan wafat di tahun 54 sebelum Masehi. Ia adalah penyair dan filsuf dari Romawi yang menganut pandangan Epikurean. Ia sangat mengagumi Epikurus dalam pandangannya. Lucretius menulis sebuah syair panjang tentang filsafat Epikurean dalam bahasa Latin agar mudah dimengerti orang yang tidak bisa berbahasa Yunani. De Rerum Natura. Lucretius menerjemahkan karya utama Epikurus dan juga dari epik didaktik Empedokles, seorang filsuf alam plural. Lucretius membagikan argumennya ke dalam 6 buku. Buku 1 dan buku 2 berisikan tentang ketetapan prinsip utama alam semesta dan menyangkal teori saingan dari filsuf kosmik Prasokrates Heracleitus. Buku ketiga berisikan tentang mendemonstrasikan struktur atom dan kefanaan jiwa, yang diakhiri oleh khutbah kemenangan bertema kematian bukanlah apa-apa bagi kita. Lucretius percaya bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Buku 4 menjelaskan tentang mekanisme persepsi indera dan mengutuk dari gairah seksual. Lucretius meyakini bahwa gairah seksual bukan merupakan kebahagiaan sejati pada dunia ini. Buku kelima tentang penciptaan dan kerja dunia ini, dan buku keenam tentang fenomena luar biasa dari bumi dan langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliodini Asra akan menjelaskan filsuf Romawi yang bernama Lucius Annaeus Seneca. Lucius Annaeus Seneca dengan nama Seneca the Younger lahir sekitar 4 sebelum Masehi di Cordoba, Spanyol, meninggal 65 Masehi di Roma. Dia adalah tokoh intelektual terkemuka Roma di pertengahan abad ke-1 Masehi dan penguasa virtual dengan teman-temannya dari dunia Romawi antara tahun 54 dan 62 selama fase pertama pemerintahan Kaisar Nero. Seneca adalah tokoh filosofis utama dari periode kekaisaran Romawi dan seorang filsuf stoik yang menulis dalam bahasa Latin. Seneca memberikan kontribusi yang langgeng bagi stoikisme. Dia menempati tempat sentral dalam literatur tentang stoikisme pada saat itu dan membentuk pemahaman pemikiran stoik yang harus dimiliki generasi selanjutnya. Karya filosofi Seneca memainkan peran besar dalam kebangkitan ide-ide stoik di Renaissance. Lebih dari itu, Seneca berkembang lebih jauh dan membentuk beberapa genre filosofis. Surat dan apa yang disebut penghiburan, esainya On Mercy, dianggap sebagai contoh pertama dari apa yang kemudian dikenal sebagai sastra cermin sang pangeran. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemikiran dan pandangan-pandangan dari Seneca. Seperti yang ia tulis di bukunya, yaitu De Vita Beata tentang hidup yang bahagia, kebahagiaan tidaklah terkait dengan kenikmatan, tetapi dengan keutamaan, yakni hidup yang secara alami sesuai dengan garak dan hukum-hukum alam. Ketika orang tidak lagi memilih rasa sakit atau rasa nikmat, ia akan menjadi bebas dari keduanya. Ia tidak lagi terpengaruh oleh keduanya dan menjadi tenang sepenuhnya. Ia tidak lagi merasa sedih sekaligus tidak merasa senang, walau dunia sekitarnya terus berubah. Yang kedua, kebahagiaan hanya dapat diraih jika orang mampu menerima semua peristiwa dengan lapang dada, tanpa memilih apapun. Inilah inti utama dari keutamaan yang dinyatakan Seneca, yang nantinya banyak dikenal sebagai sikap stoik. Sikap stoik berusaha untuk membuat kita tak gelisah dengan hal-hal yang berubah dalam hidup. Ketika kita mendapat keberuntungan, kita gembira sekali. Namun ketika musibah datang dan musibah itu pasti datang, kita lalu merasakan sedih yang sangat dalam. Keduanya menurut Seneca adalah tanda bahwa manusia belum sampai pada apa yang sejati, yakni kebebasan batin itu sendiri. Yang ketiga, kita perlu untuk mencari yang lebih tinggi dari keduanya, yaitu ketenangan batin yang tidak berpihak pada kesedihan ataupun kesenangan. Ketenangan yang lahir dari kebebasan jiwa dan bukan dari ledakan emosi-emosi sesaat belaka. Ketenangan dan kebebasan batin semacam itu hanya dapat diperoleh jika orang hidup sesuai dengan hukum-hukum alam. Artinya, orang itu bersikap pasrah pada apa yang terjadi padanya karena alam sudah selalu tahu apa yang terbaik untuk orang itu.
Seneca berpandangan bahwa emosi mencerminkan pendapat seseorang. Emosi tidak dapat dikendalikan, emosi tidak logis. Dia bekerja secara mendalam pada emosi kemarahan dan sampai pada kesimpulan bahwa orang yang ideal akan mencoba untuk menggantikan ledakan emosi kemarahannya dengan respons yang didasarkan pada kebenaran. Badai taupan adalah laksana laut yang mati. Dunia tertidur dan orang-orang sedang bermimpi, tapi esok ketika subuh tiba, kita bisa membuat mimpi kita menjadi kenyataan. Keberuntungan tercipta ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Ketika kita menunda-nunda, ingatlah bahwa dunia terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Sasi Kirana dengan nomor NIM 0603521008 akan mempresentasikan tentang filsafat Romawi yang bertokoh Marcus Aurelius. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar Romawi yang dihormati, seorang raja filsuf yang merupakan yang terakhir dari apa yang disebut sebagai 5 kaisar yang baik di Roma. Kematiannya pada tahun 180 dianggap sebagai akhir dari Pax Romana dan awal dari ketidakstabilan yang menyebabkan jatuhnya kekaisaran Romawi Barat dari waktu ke waktu. Pemerintahan Marcus Aurelius dikatakan melambangkan zaman keemasan kekaisaran Romawi. Ia dikenal karena rule of reason. Ia terlibat dalam sejumlah perang dan operasi militer yang bertujuan untuk memadamkan tetangga yang bergolak dan dalam kampanye yang mahal, dan obsesif untuk memperluas perbatasan utara Roma. Dia tidak terkenal karena kecerdasan militernya, tetapi karena sifat bijaksana dan aturan yang diatur oleh akal. Selama tahun-tahun kampanye militernya, dia merekam pemikiran politik yang sehari-hari diskursif dan terpecah-pecah dalam bahasa Yunani dalam tulisan tanpa judul yang kemudian dikenal sebagai meditasi. Ia dipuja karena pikiran stoiknya dalam Meditations. Banyak yang memuja karya ini sebagai salah satu karya filsafat terbesar di dunia dan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman modern tentang stoikisme kuno. Dia mempraktikkan stoikisme dan tulisannya mencerminkan filosofi pelayanan dan tugas ini menemukan keseimbangan dan mencapai keadaan stabilitas dan ketenangan dalam menghadapi konflik dengan mengikuti alam sebagai inspirasi. Tetapi tampaknya pemikiran yang terpisah-pisah diskursif epigramatik meskipun dihormati tidak asli tetapi merupakan refleksi dan prinsip moral stoikisme yang diajarkan oleh orang yang diperbudak dan filsuf Epicurus kepadanya. Kutipan penting dari karya Marcus Aurelius. Seorang yang mulia membandingkan dan memikirkan dirinya sendiri dengan sebuah gagasan yang lebih tinggi dari dirinya, dan seorang yang jahat dengan yang lebih rendah dari dirinya sendiri. Yang satu menghasilkan aspirasi, yang lain ambisi, yang merupakan cara yang dicita-citakan oleh seorang yang vulgar. Terimalah hal-hal yang takdir mengikatmu dan cintai orang-orang yang takdir membawamu bersama, tapi lakukanlah dengan segenap hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Anita Putri Budiman. Di sini saya akan membahas filsafat Romawi menurut tokoh Plotinus. Biografi singkat Plotinus. Plotinus lahir di Mesir dan menempuh pendidikannya di Yunani. Ia menetap di Roma setelah mengikuti ekspedisi kaisar di Gordian. Plotinus percaya pada 3 hal surgawi, yaitu yang esa, intelektualitas, dan jiwa. Plotinus mengambil studi filsafat pada usia 27 tahun di sekitar tahun 232 dan berpetualang ke Alexandria untuk belajar. Ia juga mengatakan bahwa filosofi itu mudah. Pemikiran Plotinus. Filsafat Plotinus mengombinasikan ajaran mistis dan cara praktis dan memiliki pengaruh yang sangat kuat pada teologi Kristen. Plotinus juga mengimplementasikan filsafatnya secara praktis untuk mencapai penyatuan ekstasis dengan yang esa dan mencapai tahap ekstase. Filsafatnya bertujuan untuk membantu para muridnya kembali menyatu atau bergabung pada yang esa dengan cara komplementasi. Hubungan Plotinus dengan psikologi. Menurut Plotinus, jiwa merupakan suatu sumber kekuatan. Plotinus menekankan bahwa keberuntungan duniawi tidak mengendalikan kebahagiaan dunia yang sejati. Dan dengan demikian tidak terdapat manusia tunggal yang tidak baik atau efektif berpotensi memiliki hal yang kita pegang untuk membentuk kebahagiaan.